Halo, saya Toto Dosibuya, Ketua Program Studi Sastra Inggris Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan penjelasan mengenai Program Studi Sastra Inggris Universitas Dian Nusantara. Program Studi Sastra Inggris Universitas Dian Nusantara adalah program studi yang memberikan pendidikan kesarjanaan dalam bidang sastra Inggris dengan fokus pada keterampilan bahasa Inggris, linguistik, sastra terapan, penerjemahan, dan juga pengajaran bahasa Inggris. Mata kuliah yang tersedia pada program studi bahasa Inggris berkisar pada 4 bidang tersebut. Pada mata kuliah keterampilan berbahasa Inggris, mahasiswa akan belajar mengenai grammar untuk membangun pengetahuan dan pemahaman tentang grammar. Kemudian lewat mata kuliah seperti listening, speaking, reading, writing, mahasiswa belajar mengembangkan keterampilan dalam menyimak, membaca, serta kefasihan dalam berbicara dan juga dalam menulis karangan dalam bentuk paragraf ataupun esai. Di aspek linguistik, mahasiswa juga belajar hal-hal yang terkait linguistik, sebab itu akan lebih memperkokoh pemahaman mahasiswa tentang bahasa Inggris. Jadi mahasiswa akan belajar tentang semantik, fonologi, kemudian morfologi, sintaks. Nah, pada bagian sastra, mahasiswa akan belajar mengembangkan kemampuan untuk mengapresiasi karya sastra dalam bentuk drama, puisi, prosa, di mana mahasiswa akan belajar mempraktikkan pementasan drama, kemudian membuat karangan fiksi dalam bentuk prosa, serta membuat puisi. Lewat mata kuliah sastra juga mahasiswa mengembangkan kepekaan dan apresiasi terhadap karya-karya sastra yang ada di masa lalu dan kemudian mencoba mengkontekstualisasikannya dengan kondisi masa kini. Maka ini juga memberikan mahasiswa kemampuan untuk berpikir kritis terhadap apa yang terjadi di masa lalu serta apa yang bisa dipakai dari karya-karya sastra itu untuk melihat masa kini. Di kurikulum program studi sastra Inggris, mahasiswa bisa memperdalam pengetahuan mereka tentang bahasa Inggris dan budaya Inggris serta sastra dengan mengambil salah satu dari 3 peminatan yang tersedia. Pada peminatan sastra terapan, mahasiswa akan mempelajari hal-hal yang terkait sinema lewat mata kuliah sinema, kajian sinema, kemudian mahasiswa juga belajar tentang karya sastra modern lewat mata kuliah sastra kontemporer dunia, dan juga belajar tentang teori sastra, teori budaya. Di peminatan penerjemahan, mahasiswa akan belajar dasar-dasar penerjemahan, kemudian cara menerjemahkan teks bisnis. Pada mata kuliah legal translation, mahasiswa belajar menerjemahkan teks-teks atau dokumen-dokumen hukum, dan juga mahasiswa mengembangkan pengetahuan lebih lanjut dengan mempelajari tentang subtitling, menerjemahkan video, film, serta interpreting dalam hal kejurubahasaan atau menerjemahkan lisan. Di peminatan yang ketiga, kami juga memberikan mahasiswa kesempatan yang punya minat atau ketertarikan untuk menjadi pengajar bahasa Inggris. Di peminatan pengajaran bahasa Inggris, mahasiswa bisa mempelajari pedagogi lewat mata kuliah dasar-dasar pengajaran bahasa Inggris, kemudian belajar mengenai assessment, penilaian dalam pengajaran bahasa Inggris, dan ada juga mata kuliah yang sifatnya unik di Undira yang kami pikir juga akan membantu mahasiswa saat lulus dari program studi sastra Inggris Universitas Dian Nusantara. Nah, saya perlu tambahkan bahwa program studi sastra Inggris Undira sudah terakreditasi baik oleh BAN PT pada tahun 2021 dan akreditasi ini berlaku hingga tahun 2025. Dan ini menjadi bekal bagi kesahihan dari program studi sastra Inggris Universitas Dian Nusantara. Mahasiswa yang lulus dari program studi sastra Inggris akan memakai gelar sarjana sastra.
Dan sarjana sastra memiliki peluang kerja yang luas setelah mereka lulus nanti. Mahasiswa sarjana sastra, para sarjana sastra bisa menjadi wartawan karena mereka telah memiliki keterampilan bahasa Inggris, kemampuan menulis dalam bahasa Inggris, maka mereka bisa menjadi wartawan yang bekerja pada media massa nasional ataupun internasional. Mahasiswa lulusan juga dengan lulusan dari peminatan penerjemahan bisa berkecimpung dalam dunia penerjemahan dengan menjadi penerjemah lepas atau menjadi penerjemah yang bekerja di biro penerjemahan, karena mahasiswa sudah memiliki kemampuan pengetahuan serta keterampilan menerjemahkan. Dalam hal ini, program studi sarjana sastra Inggris sudah bekerja sama dengan Himpunan Penerjemah Indonesia dalam hal pembentukan kurikulum. Maka kurikulum yang kami berikan untuk program penerjemahan telah merupakan hasil dari kolaborasi dengan Himpunan Penerjemah Indonesia. Dan juga mahasiswa dari program sarjana terapan dapat berkecimpung dalam bidang penerbitan dalam hal menjadi penulis lepas, penulis kreatif di periklanan seperti menjadi copywriter, atau bekerja juga di media massa sebagai content writer. Pilihannya sangat tidak terbatas. Bahkan sarjana sastra dapat juga melamar sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan bekal keterampilan bahasa sastra yang dimiliki. Biasanya sarjana sastra itu akan bekerja di bagian publikasi pada lembaga-lembaga pemerintahan, sebab mereka sudah memiliki kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan menulis. Lewat kurikulum yang kami miliki, kami bisa menjamin bahwa lulusan dari program studi sastra Inggris akan mampu berkecimpung, siap kerja dalam dunia profesional, baik itu pemerintahan ataupun swasta. Kisaran gaji yang didapatkan antara 4-8 juta per bulan, dan apabila mahasiswa ingin menjadi wirausahawan, maka kurikulum kami pun sudah siap. Karena di kurikulum program studi sastra Inggris, mahasiswa mendapatkan 2 kali mata kuliah kewirausahaan. Lewat mata kuliah kewirausahaan 1, kewirausahaan 2, mahasiswa belajar tentang strategi memulai bisnis sebagai seorang wirausahawan dalam bidang penerjemahan, pengajaran bahasa Inggris, atau di bidang sastra terapan. Jadi di mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya belajar kewirausahaan secara umum, tapi juga belajar kewirausahaan yang sesuai dengan konteks bisnis bidang bahasa, sastra, atau budaya.